Bab 6. Bersyukur tak ada rotan akar pun jadi. Ketika melewati sebuah sungai yang banyak batunya, Jagasome memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu. Dia duduk di atas sebuah batu besar yang berada di pinggir sungai. Tiba-tiba dia ingat dengan bekalnya yang belum sempat dia makan. Jagasome pun segera membuka bekalnya, lalu dengan lahap menyantap bekal tersebut sampai kenyang. Selesai makan, dia merebahkan diri di atas batu besar tadi, memandang ke arah langit yang akan senja. Tiba-tiba dia teringat kepada Pak Rohadi. Dalam hati dia berucap, "Ah iya, saya kok lupa, belum berpamitan kepada Pak Rohadi. Tidak enak juga, beliau sudah begitu baik kepada saya. Mending saya sekarang ke rumahnya saja untuk berpamitan." Jagasome kemudian turun dari batu besar itu dan berjalan menuju arah perkampungan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, dia sudah sampai di halaman rumah Pak Rohadi. Jagasome kemudian mengucapkan salam, yang segera dibalas hangat oleh tuan rumahnya. Setelah itu, dia dipersilahkan masuk. Jagasome masuk ke dalam rumah Pak Rohadi. Saat itu ternyata sedang ada tamu. Seorang kakek yang sudah sangat tua dengan pakaian pangsi serba hitam. Pak Rohadi kemudian memperkenalkan Jagasome kepada tamunya tersebut. Jagasome, kenalkan, ini Aki Sudin. Beliau dari kampung Cinangka. Kebetulan tadi Aki Sudin sedang ada keperluan di kampung Cikaret. Makanya beliau mampir ke rumah bapak. Punten Aki, ini Jagasome, anaknya Sabarudin. Jagasome kemudian bersalaman dengan Aki Sudin. "Kumaha damang Aki?" kata Jagasome berbahasa basi. Aki Sudin menjawab salam dari Jagasome. Dia tersenyum hangat, memamerkan giginya yang sudah ompong. "Alhamdulillah Kasep, Aki sehat. Kamu teh anaknya Jang Sabarudin ya. Sekarang sudah jadi pemuda begini. Kumaha Ujang teh sehat?" Sambil tetap tersenyum, Jagasome menjawab Aki Sudin. "Alhamdulillah Aki, saya sehat." Setelah itu mereka pun kembali duduk di atas balai-balai rumah Pak Rohadi. Pak Rohadi berkata kepada Jagasome, "Bagaimana Jang? Sudah berhasil jadi muridnya Ki Jayakusuma?" Jagasome terdiam. Ada keraguan dan rasa malu untuk bercerita kepada Pak Rohadi. Dengan senyum yang dipaksakan, Jagasome menggelengkan kepalanya. Pak Rohadi terkejut dengan jawaban Jagasome, kemudian bertanya kepada Jagasome, "Hah? Kamu tidak diterima jadi murid Ki Jayakusuma? Bagaimana bisa? Coba ceritakan ke Bapak." Karena merasa tidak enak melihat wajah Pak Rohadi yang nampak penasaran, Jagasome kemudian menceritakan pengalaman pahit yang baru saja dialaminya saat berkunjung ke perguruan Maungkarumun. Mendengar cerita Jagasome, Pak Rohadi merasa heran dan berempati. Dalam hati, dia merasa sangsi, apakah benar Ki Jayakusuma tega menolak Jagasome. Pak Rohadi mengenal Ki Jayakusuma sudah lama dan mengetahui kepribadiannya yang baik. Ki Jayakusuma adalah seorang pendekar yang memiliki budi pekerti yang baik. Tentu aneh kalau dia sampai menolak Jagasome yang ingin berguru di perguruannya. Melihat wajah Jagasome yang nampak sedih penuh kekecewaan, Pak Rohadi mencoba menghibur Jagasome. "Ya sudahlah Jang, kamu bersabar saja. Mungkin memang belum jodoh kamu untuk berguru di sana. Kamu tidak usah khawatir. Masih banyak perguruan silat di dunia ini. Ujang bisa belajar di mana saja yang Ujang mau. Tidak perlu susah. Dunia tak sesempit daun kelor." Jagasome mengiyakan ucapan Pak Rohadi. Tiba-tiba Aki Sudin ikut bertanya kepada Jagasome, "Emang tadi kamu mau belajar silat di perguruan mana, Kasep?" Jagasome melirik Aki Sudin, lalu menjawab pertanyaannya dengan perasaan malu-malu. Tadinya sih saya mau berguru ke Ki Jayakusuma, Ki. Tapi ternyata saya tidak diterima oleh beliau, malah saya nyaris dikeroyok di sana." Aki Sudin yang mendengar jawaban dari Jagasome seperti itu hanya mengangguk-anggukan kepala sambil menghiburnya. "Wah, sabar saja tuh Jang, tidak apa-apa. Barangkali memang belum jodoh Ujang untuk berguru di sana." Jagasome mengiyakan perkataan Aki Sudin sambil berkata, "Iya Aki, insya Allah saya masih sabar kok Aki." Aki Sudin kembali berucap,
Aki kenal dengan Ki Jaya Kusuma. Orangnya baik. Aki yakin pasti ada alasannya dia tidak bisa menerima murid lagi. Apa mungkin saat ini dia sedang mengalami masalah ya? Jaka Some merasa penasaran dengan perkataan Aki Sudin. Maksud Aki bagaimana? Aki Sudin melanjutkan ucapannya lagi untuk menjelaskan perihal Ki Jaya Kusuma. Ilmu silat Ki Jaya Kusuma sebenarnya masih satu aliran dengan Aki. Apanan gurunya teh masih satu perguruan dengan Aki. Namanya tuh Ki Lodaya. Aki bersama Ki Lodaya serta Ki Lampah adalah murid dari Ki Buyut Leuweung Cadas. Di antara kami bertiga, Ki Lodaya lah yang berhasil mewarisi jurus pamungkas dari Ki Buyut Leuweung Cadas, yaitu jurus Macan Pangaduan, yang kemudian diturunkan ke murid kesayangannya, yaitu Ki Jaya Kusuma. Sekarang Ki Lodaya dan Ki Lampah sudah lama meninggal, hanya tinggal Aki yang masih hidup sampai sekarang. Aki Sudin menghentikan ceritanya sambil menghela napas. Matanya menjadi kosong seakan-akan sedang mengingat kenangan masa lalunya. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba Pak Rohadi memecah keheningan tersebut dengan berseru kepada Aki Sudin. Waduh, saya baru kepikiran. Kenapa tidak Aki terima saja Jang Some menjadi murid Aki? Aki Sudin dan Jaka Some sama-sama terperanjat mendengar ucapan Pak Rohadi. Jaka Some melirik ke Aki Sudin yang nampak terlihat ragu. Pak Rohadi kembali menegaskan perkataannya. Jang Some, Aki Sudin ini dulu sewaktu Bapak masih anak-anak, beliau adalah jawarannya kampung sini. Beliau pernah mengalahkan gerombolan perampok yang akan menjarah kampung kita. Hanya sendirian saja Jang, Aki sudah membabat habis para perampok itu. Padahal jumlah mereka ada belasan orang dengan bersenjatakan golok dan kampak. Mendengar penjelasan Pak Rohadi tentang kehebatan Aki Sudin, Jaka Some merasa takjub. Aki Sudin tertawa mendengar perkataan Pak Rohadi, lalu dia berkata kepada Pak Rohadi, wah itu mah masa lalu atuh Jang Rohadi, sekarang mah Aki sudah tua, bukannya tidak mau mengajari Jang Some, tapi Aki sekarang mah sudah tidak kuat. Napas Aki saja sudah ngos-ngosan, bagaimana bisa Aki melatih ilmu silat? Mendengar perkataan Aki Sudin, Pak Rohadi mengerti bahwa Aki Sudin menolak untuk melatih Jaka Some karena kondisi fisiknya yang sudah melemah. Tapi Pak Rohadi tidak kehabisan akal. Dia pun kembali berkata kepada Aki Sudin, begini saja Aki tidak usah melatih pakai gerak fisik, cukup turunkan saja pengetahuan Aki tentang ilmu silat ke Jang Some, biar dia berlatih sendiri. Aki cukup memberi petunjuk ke Jang Some, ajarin Jang Some bagaimana cara melatih ilmu silat. Begitu saja Aki, bagaimana mau kan? Kalau cuma ngajarin teorinya saja? Aki Sudin terdiam sebentar, seakan-akan sedang berpikir. Lalu dia pun berkata, baiklah kalau begitu, Aki setuju. Hitung-hitung supaya ilmu Aki teh tidak hilang di telan bumi. Aki akan ajarkan teorinya saja, teori ilmu silat yang Aki tahu. Tapi Jang Some harus melatihnya sendiri ya. Pak Rohadi nampak senang mendengar ucapan Aki Sudin, terus berkata kepada Jaka Some, ayo Jang, kamu cium tangan Aki Sudin dulu, biar beliau yang jadi gurumu. Sekarang Ujang beli tembakau ke warung Bicici, warungnya ada di belakang rumah Bapak. Nanti Ujang kasihkan tembakau tersebut ke Aki Sudin sebagai tanda bahwa kamu sudah diterima jadi murid Aki. Ini teh cuma tradisi di kampung kita saja Jang. Nah ini uang untuk membeli tembakaunya. Mendengar perkataan Pak Rohadi kepada Jaka Some, Aki Sudin ikut menimpali. Wah, tidak usah pakai begituan segala atuh Jang Rohadi. Begini saja, tolong belikan Aki daun sirih. Biar Aki perih dulu mata Jang Some, supaya kotoran yang ada di matanya keluar semua, sehingga pandangan matanya bisa jelas dan bersih, serta awas terhadap pergerakan lawan. Pak Rohadi menuruti permintaan Aki Sudin, kemudian menyuruh Jaka Some untuk membeli daun sirih di warung Bicici. Jaka Some menuruti kata-kata Pak Rohadi tanpa membantah sepatah kata pun juga. Setelah menerima uang dari Pak Rohadi, Jaka Some langsung berangkat ke warung Bicici untuk membeli beberapa lembar daun sirih. Tidak lama kemudian, dia sudah datang membawa daun sirih tersebut dan langsung diberikan kepada Aki Sudin sambil mencium tangan Aki Sudin. Aki Sudin menerima daun sirih tersebut dengan senang hati. Setelah dicuci, daun sirih itu pun dimasukkan ke dalam segelas air. Mulut Aki Sudin nampak berkomat-kamit karena membacakan doa untuk menyuwuk
mata Jaka Some dengan daun sirih. Kedua mata Jaka Some ditetesi air ramuan daun sirih. Jaka Some terdiam sambil memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba matanya terasa perih dan mencucurkan banyak air mata. Kotoran yang ada di matanya pun keluar begitu banyaknya. Pandangannya serasa lebih terang dan ringan. Jaka Some tidak menyangka akan belajar silat ke Aki Sudin. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak jadi berguru di perguruan silat yang paling terkenal di kampungnya, justru berguru ke Bantan Jawara. Hal tersebut tetap membuatnya senang. Sekarang dia sudah resmi menjadi murid Aki Sudin. Aki Sudin berkata pada Jaka Some, "Sini Jang, tolong dengarkan baik-baik. Aki cuma bisa mengajarkan teori silat saja kepada Ujang. Ini tentang dasar-dasar dari ilmu silat yang Aki telah pelajari. Selanjutnya, kamu bisa melatihnya sendiri." Aki Sudin kemudian memulai pelajarannya. Sebenarnya, belajar silat itu bisa kemana saja. Bahkan Ujang juga bisa belajar pada alam di sekitar kita. Alam adalah guru yang hebat untuk kita, mengajarkan banyak hal. Salah satunya mengajarkan tentang ilmu silat ini. Walau masih belum mengerti dengan ucapan Aki Sudin, Jaka Some tetap mengiyakan. "Iya Aki." Aki Sudin berkata lagi, "Dasar-dasarnya silat Aki mah cuma ada 7 Jang Some. Yang pertama, kamu harus bisa egos, itu menghindar dari serangan. Kedua, kamu harus bisa tangkisan. Ketiga, kamu harus bisa memukul. Keempat, kamu harus bisa tajongan atau menendang. Kelima, kamu harus bisa memasang kuda-kuda yang kokoh. Keenam, kamu harus bisa langkah. Dan ketujuh, kamu harus bisa tawakal, pasrah pada Sang Maha Pencipta." Kemudian Aki Sudin pun menjelaskan ketujuh dasar-dasar dari ilmu silatnya. Selain menjelaskan, Aki Sudin juga mempraktekkan berbagai macam caranya egos, cara menangkis, cara memukul, dan cara menendang. Kemudian Aki Sudin juga mengajarkan bagaimana cara memasang kuda-kuda yang benar, macam-macam melangkah kaki dalam silat, serta sikap tawakal dalam silat. Selain ketujuh prinsip dalam ilmu silatnya tadi, Aki Sudin menambahkan pemahaman kepada Jaka Some tentang ilmu kuncian dan bagaimana cara melepaskan diri dari kuncian musuh. Semalaman, Aki Sudin dan Jaka Some mempraktekkan gerakan-gerakan silat, sedangkan Pak Rohadi hanya ikut menonton saja. Jaka Some banyak menyerap pelajaran yang diberikan oleh Aki Sudin. Mungkin karena bersemangat dan memiliki ketertarikan yang luar biasa, membuat dia mampu mengingat hampir semua pelajaran dari Aki Sudin. Tanpa terasa, malam pun sudah hampir digantikan oleh waktu fajar. Mereka beristirahat sambil menunggu waktu salat subuh. Setelah salat subuh, Jaka Some mengulangi lagi berbagai gerakan yang telah diajarkan oleh Aki Sudin semalam. Aki Sudin hanya memperhatikan saja dan sesekali membetulkan gerakan Jaka Some yang dianggapnya masih kurang pas. Paginya mereka sarapan di warung Bicici, karena Pak Rohadi memang tidak memasak pada hari itu. Setelah sarapan, mereka kembali lagi ke rumah Pak Rohadi, sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Aki Sudin berpesan kepada Jaka Some, "Ingat ya Jang, kamu harus rajin berlatih, pahami semua gerakan-gerakan yang telah Aki ajarkan. Sebenarnya kamu dapat belajar ke siapa saja, termasuk belajar ke alam yang ada di sekitarmu. Berlatih yang giat, supaya kamu mencapai kesempurnaan, bisa memiliki jiwa raga yang sehat dan kuat, bisa tangkas dan gesit, serta memiliki gerakan yang harmonis. Kalau bisa, sebulan sekali Ujang datang ke rumah Aki di desa Cinangka. Aki ingin melihat perkembangan latihan kamu. Sekalian kita berdiskusi dan berlatih bersama." Jaka Some pun menjawab dengan ucapan Aki Sudin, "Iya Aki, dengan senang hati saya akan berkunjung ke rumah Aki sebulan sekali. Terima kasih Aki telah menerima saya sebagai murid." Jaka Some membukukan badannya untuk menghormat kepada Aki Sudin. Aki Sudin tersenyum, senang melihat Jaka Some yang bersikap penuh kesopanan. Tak lama setelah itu, Aki Sudin pun berpamitan pulang kepada Pak Rohadi dan Jaka Some. Jaka Some masih menemani Pak Rohadi sampai siang. Kemudian setelah itu dia berpamitan kepada Pak Rohadi untuk pulang ke gubuknya yang sederhana. Sampai di gubuknya, Jaka Some langsung merebahkan diri di balai-balai, beristirahat sampai esok paginya.